Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aldi dengan NIM 22073071. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah kemudi rem dan suspensi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Setiawan, SPD MPDT. Baiklah, langsung aja untuk soal nomor 1, yaitu tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi lengkap dengan gambarnya. Yang pertama itu prinsip kerja sistem kemudi. Sistem kemudi pada kendaraan berfungsi untuk mengarahkan roda depan ke arah yang diinginkan oleh pengemudi. Prinsip kerja sistem kemudi dapat dibagi menjadi beberapa komponen, antara lain yang pertama roda kemudi, yaitu digunakan oleh pengemudi untuk menggerakkan sistem kemudi. Ketika pengemudi memutar roda kemudi, sistem kemudi akan mengubah sudut kemiringan roda depan. Yang kedua itu ada steering shaft, yaitu atau poros kemudi, ialah bagian yang menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi. Ketika roda kemudi diputar, poros kemudi akan mentransmisikan gerakan ke sistem kemudi. Yang ketiga ada rack and pinion. Rack and pinion adalah mekanisme yang paling umum digunakan dalam sistem kemudi. Pada sistem ini, roda kemudi menggerakkan pinion yang terhubung dengan rack. Rack kemudian bergerak ke arah yang diinginkan, sehingga mengarahkan roda depan kendaraan. Yang keempat itu ada power steering, yaitu adalah sistem yang membantu pengemudi dalam memutar roda kemudi. Power steering menggunakan pompa hidrolik atau motor listrik untuk memberikan tekanan tambahan pada sistem kemudi, sehingga membuatnya lebih mudah untuk diputar. Dalam keseluruhan, prinsip kerja sistem kemudi adalah mengubah gerakan roda kemudi menjadi perubahan sudut kemiringan roda depan kendaraan. Komponen-komponen yang terlibat dalam sistem kemudi bekerja bersama-sama untuk menghasilkan perubahan sudut kemiringan roda depan kendaraan dan membantu pengemudi mengarahkan kendaraan ke arah yang diinginkan. Komponen sistem kemudi yaitu terdiri dari fixed, lower main shaft, breakaway bracket, impact, broken capsule, upper main shaft, bench upon impact. Berikut adalah beberapa komponen pada sistem kemudi beserta fungsinya. Yang pertama itu roda kemudi. Roda kemudi digunakan oleh pengemudi untuk memutar dan menggerakkan sistem kemudi. Yang kedua, poros kemudi atau steering shaft, yaitu menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi sehingga memungkinkan pengemudi untuk memindahkan roda depan. Yang ketiga, gearbox atau steering gear, yaitu mengubah gerakan putar roda kemudi menjadi gerakan linear yang diteruskan ke tie rod. Yang keempat itu tie rod, yaitu menghubungkan gearbox dengan roda depan sehingga mengubah gerakan linear menjadi gerakan sudut pada roda depan. Yang kelima ada ball joint, yaitu menghubungkan tie rod dengan lengan ayun atau control arm sehingga memungkinkan roda untuk bergerak naik turun ke samping. Yang keenam ada rack and pinion. Ini gearbox yang mengubah gerakan putar roda kemudi menjadi gerakan linear pada rack sehingga menggerakkan tie rod dan mengubah sudut kemiringan roda. Yang ketujuh ada power steering pump, memberikan tekanan hidrolik pada sistem kemudi untuk memudahkan pengemudi memutar roda kemudi. Yang kedelapan ada power steering fluid, yaitu cairan yang digunakan untuk menggerakkan sistem power steering. Yang kesembilan itu steering column, yaitu menyediakan dukungan struktural dan menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi. Kerusakan yang sering terjadi serta perbaikannya, yaitu yang pertama ausnya tie rod. Tie rod dapat aus karena pemakaiannya yang berlebihan atau kecelakaan. Tanda-tanda ausnya tie rod adalah terdengar suara berdecit pada roda depan saat mobil melaju dan terasa tidak stabil ketika belok. Untuk memperbaikinya, tie rod yang aus harus diganti dengan yang baru. Yang kedua, kendor atau rusaknya baut dan mur pada sistem kemudi. Kendor atau rusaknya baut dan mur pada sistem kemudi dapat mengakibatkan roda tidak terkendali. Saat kendaraan melaju, baut dan mur harus segera diganti dengan yang baru dan diikat dengan kuat. Yang ketiga, kerusakan pada power steering pump. Power steering pump dapat rusak karena kebocoran pada sistem hidrolik atau kerusakan pada pompa. Tanda-tanda kerusakan pada power steering pump adalah suara berdecit dan perasaan berat saat memutar roda kemudi. Untuk memperbaikinya, pompa harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Yang keempat, kendor atau rusaknya ball joint.
Kendor atau rusaknya ball joint dapat mengakibatkan roda depan terasa tidak stabil saat kendaraan melaju. Tanda-tanda kerusakan pada ball joint adalah suara berdecit dan perasaan berat saat memutar roda kemudi. Untuk memperbaikinya, ball joint yang rusak harus diganti dengan yang baru. Tipe-tipe sistem kemudi. Sistem kemudi terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe rack and pinion. Tipe rack and pinion menggunakan roda gigi atau pinion yang terhubung dengan batang kemudi dan gigi horizontal rack yang bergerak untuk menggerakkan roda depan. Sistem ini digunakan pada kebanyakan mobil modern karena memberikan respon kemudi yang cepat dan akurat. Yang kedua, recirculating ball steering. Sistem kemudi ini menggunakan bola yang berputar di dalam tabung untuk menghubungkan batang kemudi dengan roda depan. Sistem ini bisa digunakan pada kendaraan berat seperti truk dan SUV karena dapat menangani beban yang lebih berat. Yang ketiga itu power steering. Power steering adalah sistem kemudi yang menggunakan pompa hidrolik untuk membantu pengemudi saat memutar roda kemudi. Ada dua jenis power steering, yaitu hydraulic power steering dan electric power steering. Hydraulic power steering menggunakan fluida hidrolik untuk menggerakkan piston, sedangkan electric power steering menggunakan motor listrik untuk menggerakkannya. Berikutnya itu ada Electronic Stability Control atau ESC. ESC adalah sistem kemudi elektronik yang dirancang untuk membantu mengendalikan kendaraan saat terjadi slip roda. Sistem ini mengatur daya rem pada setiap roda secara independen untuk membantu menjaga kestabilan kendaraan tetap stabil. Berikutnya ada four wheel steering, yaitu sistem kemudi ini memungkinkan pengemudi untuk menggerakkan roda belakang sejajar dengan roda depan. Hal ini dapat meningkatkan manuverabilitas dan stabilitas pada kecepatan tinggi. Berikutnya ada active steering. Active steering adalah sistem kemudi yang dapat memungkinkan pengemudi untuk mengatur rasio putaran roda kemudi tergantung pada kecepatan kendaraan dan kondisi jalan. Sistem ini dapat meningkatkan respon dan stabilitas pada kecepatan tinggi dan memudahkan parkir pada kecepatan rendah. Untuk soal yang nomor 2, tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment lengkap dengan gambarnya. Front wheel alignment atau FWA adalah proses penyesuaian sudut kemiringan, caster, dan camber pada roda depan kendaraan untuk memastikan roda depan berada dalam posisi yang ideal dan seimbang dengan baik serta vertikal maupun horizontal. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas, kenyamanan, dan keamanan berkendara yang optimal, serta memaksimalkan umur ban dan efisiensi bahan bakar. Komponen-komponen utama dari FWA yaitunya yang berfungsi untuk memastikan roda depan sejajar dan seimbang secara horizontal, sehingga kendaraan tidak berbelok ke arah kiri atau kanan secara tidak sengaja. Yang kedua ada caster. Caster adalah sudut kemiringan sumbu poros roda depan ke belakang atau ke depan. Fungsinya adalah untuk memberikan stabilitas dan pengendalian pada kendaraan saat melaju lurus dan saat berbelok. Yang ketiga ada camber. Camber adalah sudut kemiringan roda depan ke dalam atau keluar dari vertikal. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kontak ban dengan jalan adalah merata dan berada di tengah-tengah lebar ban, sehingga memaksimalkan umur ban dan efisiensi bahan bakar. Lanjut ada thrust angle. Thrust angle adalah sudut kemiringan sumbu poros roda ke belakang ke arah samping kendaraan. Fungsinya adalah untuk memastikan roda depan dan belakang berada pada suatu garis lurus dan tidak miring ke kiri atau kanan saat kendaraan melaju. Kerusakan yang sering terjadi pada FWA beserta perbaikannya, yaitu yang pertama ban yang aus secara tidak merata, yaitu penyebabnya pengemudi jalan yang tidak sering mengemudi di jalan yang berlubang atau tidak rata. Kesalahan dalam mengemudi atau tekanan ban yang tidak sesuai. Untuk perbaikannya itu mengganti ban atau memperbaiki kesalahan dalam mengemudi. Yang kedua, roda depan yang miring ke satu sisi. Penyebabnya yaitu kondisi jalan yang buruk, benturan yang keras, atau komponen yang aus. Untuk langkah perbaikannya itu mengganti komponen yang rusak atau melakukan perbaikan dan penyetelan kembali sistem FWA. Ketiga itu kemudi terasa berat atau sulit dikendalikan. Penyebabnya yaitu komponen yang aus atau rusak, kebocoran pada sistem hidrolik, atau kesalahan pada sistem elektronik. Perbaikannya yaitu mengganti komponen yang rusak, memperbaiki kebocoran pada sistem hidrolik, atau melakukan perbaikan pada sistem elektronik.
Selanjutnya, sering terjadi kebocoran atau aus pada bagian-bagian sistem FVA. Penyebabnya yaitu kerusakan atau kehausan pada bagian-bagian sistem FVA akibat pengguna yang terlalu lama atau tidak terawat. Perbaikannya itu mengganti bagian yang rusak atau aus dan melakukan perawatan rutin pada sistem FVA. Lanjut, yaitu tipe-tipe front end alignment. Yang pertama, to in and to out. To in dan to out adalah pengukuran jarak antara kedua roda depan pada bagian depan dan belakang. To in terjadi ketika roda depan saling menghadap dan jarak antara roda depan lebih pendek dari jarak di belakang. Sedangkan to out terjadi ketika roda depan saling menjauh dan jarak antara roda di depan lebih panjang dari jarak di belakang. FVA jenis ini digunakan untuk memastikan bahwa roda depan bergerak sejajar. Lanjut, ada camber. Camber adalah pengukuran sudut kemiringan roda depan. Jika roda miring ke dalam disebut sebagai camber negatif, sedangkan jika miring keluar disebut sebagai camber positif. FVA jenis ini digunakan untuk memastikan bahwa roda depan berada dalam posisi yang benar saat kendaraan dalam kondisi diam dan saat bergerak. Lanjut, caster. Caster adalah sudut antara sumbu roda depan dan garis vertikal. Jika sumbu roda miring ke belakang disebut sebagai caster positif, sedangkan jika miring ke depan disebut sebagai caster negatif. FVA jenis ini digunakan untuk mengatur kemampuan kendaraan dalam menahan dan menangani beban yang diangkut. Lanjut, ada twist angle. Twist angle adalah sudut kemiringan garis pada roda belakang terhadap garis tengah kendaraan. Jika garis pusat roda belakang tidak sejajar dengan garis tengah kendaraan disebut sebagai twist angle. FVA jenis ini digunakan untuk memastikan bahwa roda belakang dan depan berada dalam posisi sejajar. Untuk soal nomor 3, tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, dan jenis atau tipe serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir lengkap dengan gambarnya. Komponen rem parkir beserta fungsinya. Yang pertama, pedal rem atau parking brake pedal. Pada rem parkir adalah pedal yang terletak di antara pedal gas dan pedal rem. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rem parkir. Yang kedua, tuas rem parkir atau parking brake lever. Tuas rem parkir biasanya terletak di tengah antara dua kursi di bagian tengah kendaraan. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rem parkir pada kendaraan untuk menggunakan rem parkir tangan. Yang ketiga, kabel rem parkir atau parking brake cable. Kabel rem parkir menghubungkan pedal atau tuas rem parkir dengan mekanisme rem parkir di roda. Fungsinya adalah untuk menarik atau melepaskan rem parkir saat pedal atau tuas rem parkir diaktifkan atau dinonaktifkan. Yang keempat, rem parkir drum, parking brake drum. Rem parkir drum adalah bagian dari sistem rem parkir yang terletak di roda belakang pada bagian besar kendaraan. Fungsinya adalah untuk menghentikan kendaraan saat rem parkir diaktifkan. Yang kelima, rem parkir cakram, parking brake caliper. Rem parkir cakram adalah bagian dari sistem rem parkir yang terletak di roda depan pada beberapa jenis kendaraan. Fungsinya adalah untuk menghentikan kendaraan saat rem parkir diaktifkan. Jenis-jenis rem parkir. Jenis-jenis rem parkir ini ada 3, yaitu rem tangan. Jenis rem ini umum digunakan. Yang kedua, rem elektronik. Jenis yang sering ditemukan pada mobil-mobil baru atau mobil modern khususnya. Yang ketiga, ada rem udara. Rem parkir ini digunakan pada truk dan kendaraan berat yang menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan rem pada setiap rodanya. Lanjut, kerusakan yang sering terjadi dan cara perbaikannya. Yang pertama, rem parkir sulit ditarik. Jika rem parkir sulit ditarik, mungkin ada masalah dengan kabel yang terlalu kendor atau kabel yang patah. Cara memperbaikinya adalah dengan menyesuaikan kabel agar tidak terlalu kendor atau mengganti kabel yang patah. Yang kedua, rem parkir terlalu longgar. Jika rem parkir terlalu longgar, mungkin ada masalah dengan kabel yang terlalu ketat atau ada bagian rem yang aus. Cara memperbaikinya adalah dengan menyesuaikan kabel agar tidak terlalu ketat atau mengganti bagian yang aus pada sistem rem parkir. Yang ketiga, rem parkir tidak berfungsi. Jika rem parkir tidak berfungsi, mungkin ada masalah dengan kabel yang putus atau ada bagian pada sistem rem parkir yang rusak. Cara memperbaikinya adalah dengan mengganti kabel yang putus atau bagian yang rusak pada sistem rem parkir.
Yang keempat, bunyi saat rem parkir ditarik. Jika rem parkir mengeluarkan suara saat ditarik, mungkin ada masalah pada bagian yang terlalu aus atau kabel yang kendor. Cara memperbaikinya adalah dengan mengganti bagian yang aus atau menyesuaikan kabel agar tidak terlalu kendor. Yang kelima, rem parkir terkunci. Jika rem parkir terkunci dan tidak bisa dilepas, mungkin ada masalah pada kabel yang terlalu ketat atau bagian yang terlalu aus. Cara memperbaikinya adalah dengan menyesuaikan kabel agar tidak terlalu ketat atau mengganti bagian yang aus pada sistem rem parkir. Cara kerja rem parkir yaitu yang pertama, saat tuas rem parkir ditarik, kabel rem parkir akan menarik tuas rem di atas kaki pedal rem utama. Kedua, saat tuas rem parkir menarik tuas rem, plat rem di dalam drum atau cakram roda belakang akan menekan permukaan dalam drum atau cakram roda belakang, sehingga membuat roda belakang menjadi kunci dan tidak dapat berputar. Ketiga, ketika rem parkir diberikan, pengemudi dapat melepaskan pedal rem utama, karena rem parkir bekerja secara independen dari rem utama. 4. Untuk melepas rem parkir, pengemudi harus menekan tuas rem parkir ke bawah dan melepaskan kabel rem parkir, sehingga roda belakang dapat berputar kembali. Soal nomor 4, yaitu tuliskan prinsip kerja, jenis, nama, dan komponen, serta fungsi komponen, cara kerja serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik lengkap dengan gambarnya. Prinsip kerja atau cara kerja sistem hidrolik. Ketika pedal rem diinjak, master silinder di dalam ruang mesin kendaraan akan menekan cairan rem ke dalam slave silinder yang terletak di dekat roda kendaraan. Kedua, tekanan dari cairan rem akan menggerakkan piston di dalam slave silinder yang akan menekan plat rem atau kaliper rem pada rotor atau drum roda kendaraan. 3. Tekanan dari plat rem atau kaliper rem akan membuat kain rem menekan pada permukaan rotor atau drum sehingga roda kendaraan akan berhenti atau melambat. 4. Ketika pedal rem dilepaskan, tekanan pada master silinder akan berkurang dan cairan rem akan kembali ke master silinder, sehingga melepaskan tekanan pada plat rem atau kaliper rem dan memungkinkan roda kendaraan bergerak kembali. Komponen rem hidrolik beserta fungsinya. Yang pertama, master silinder, komponen utama dalam sistem hidrolik yang bertanggung jawab untuk menghasilkan tekanan hidrolik. Master silinder terdiri dari tangki cairan rem dan piston yang digerakkan oleh pedal rem. Ketika pedal rem ditekan, piston di dalam silinder menekan cairan rem ke dalam slave silinder. Yang kedua, slave silinder, komponen yang bertanggung jawab untuk meneruskan tekanan hidrolik dari master silinder ke sistem rem pada roda. Slave silinder terdiri dari piston yang digerakkan oleh cairan rem dan menekan plat rem atau kaliper rem pada rotor atau drum roda kendaraan. Yang ketiga, plat rem atau kaliper rem, komponen yang bertanggung jawab untuk menekan kain rem ke rotor atau drum roda kendaraan. Plat rem digunakan pada sistem rem cakram, sedangkan kaliper rem digunakan pada sistem rem tromol. 4. Selang rem, komponen yang menghubungkan master silinder dan slave silinder, membawa cairan rem dari master silinder ke slave silinder. Selang rem terbuat dari bahan yang tahan tekanan tinggi dan tahan terhadap korosi. Kelima, kain rem, komponen yang memberikan gesekan dengan permukaan rotor atau drum roda kendaraan untuk memperlambat atau menghentikan roda. Kain rem terbuat dari bahan friksi yang keras dan tahan lama. 6. Cairan rem, cairan khusus yang digunakan dalam sistem rem hidrolik untuk menghasilkan tekanan hidrolik. Cairan rem tidak dapat diiritasi oleh udara, korosi, atau debu dan dapat menahan tekanan hidrolik yang tinggi. Yang ketujuh, ABS sensor, sensor yang digunakan pada sistem rem hidrolik modern untuk mendeteksi kecepatan putaran roda dan memastikan bahwa roda tidak terkunci selama pengereman. Kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem hidrolik beserta cara perbaikannya. Yang pertama itu kebocoran cairan rem. Kebocoran pada sistem rem hidrolik dapat mengakibatkan hilangnya tekanan hidrolik dan berpotensi menyebabkan kegagalan rem. Kebocoran dapat disebabkan oleh keausan pada selang rem atau kegagalan pada seal di dalam master silinder atau slave silinder. Perbaikan dilakukan dengan mengganti komponen yang rusak dan memperbaiki segel. Yang kedua, terasa getar saat pengereman. Jika pedal rem bergetar saat ditekan, kemungkinan terdapat ketidakseimbangan pada plat rem atau kaliper rem. Hal ini dapat disebabkan
oleh kain rem yang aus atau bengkok. Plat rem atau kaliper rem yang aus atau bengkok, atau rotor atau drum kendaraan yang tidak rata, perbaikan dilakukan dengan mengganti komponen yang rusak dan melakukan perbaikan atau penggantian pada rotor atau drum. Yang ketiga, bunyi berdecit saat pengereman. Jika terdengar bunyi berdecit saat pengereman, kemungkinan kain rem atau plat rem tidak rata atau tidak merata. Hal ini dapat disebabkan oleh kain rem yang aus atau padatan rem yang berlebihan pada plat rem atau kaliper rem. Perbaikan dilakukan dengan mengganti kain rem atau plat rem dan memastikan bahwa sistem rem sudah sejajar. Yang keempat, pedal rem keras. Jika pedal rem terasa lebih keras dari biasanya, kemungkinan terdapat masalah pada master silinder atau slave silinder. Hal ini dapat disebabkan oleh masalah pada seal atau piston di dalam silinder. Perbaikan dilakukan dengan memeriksa dan memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak. Jenis-jenis rem hidrolik. Jenis-jenis rem hidrolik. Yang pertama, rem cakram hidrolik. Rem cakram hidrolik menggunakan kain rem atau pad rem yang dipasang pada kaliper untuk menghentikan putaran cakram yang dipasang pada roda. Ketika pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari massa silinder akan menggerakkan piston pada kaliper untuk menekan kain rem atau pad rem ke atas cakram dan menghasilkan gaya gesekan yang dapat menghentikan roda kendaraan. Yang kedua, rem tromol hidrolik. Rem tromol hidrolik menggunakan kain rem atau pad rem yang dipasangkan pada silinder roda untuk menghentikan putaran drum rem yang dipasang pada roda. Ketika pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada slave silinder untuk menekan kain rem atau pad rem ke atas drum rem dan menghasilkan gaya gesekan yang dapat menghentikan roda kendaraan. Ketiga, rem parkir hidrolik. Rem parkir hidrolik digunakan untuk mengunci roda kendaraan ketika parkir. Rem parkir hidrolik terdiri dari mekanisme yang mengunci kabel pada roda belakang untuk mencegah pergerakan roda saat parkir. Ketika pedal rem parkir ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada slave silinder untuk menarik kabel rem parkir dan mengunci roda belakang. Yang keempat, rem ABS hidrolik. Rem ABS hidrolik menggunakan sistem kontrol elektronik untuk mencegah roda kendaraan terkunci saat pengereman mendadak. Ketika pedal rem ditekan, sensor pada roda akan mendeteksi putaran dan mengirimkan sinyal ke unit kontrol untuk mengatur tekanan hidrolik pada setiap roda. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya slip atau terkunci pada roda untuk mempertahankan kendali saat pengereman. Soal nomor 5 itu jelaskanlah cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Untuk tipe 1, pada sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, setiap kali pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada slave silinder dan menekan kain rem atau pad rem ke atas cakram atau drum rem. Ketika rem sudah habis atau kain rem sudah aus, maka piston slave silinder akan menekan soket penyetel untuk menekan penyesuaian ulang cakram rem atau drum rem. Hal ini akan mengatur kembali jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem, sehingga daya cengkraman rem tetap seimbang pada setiap roda. Yang kedua itu tipe 2. Pada sistem penyetelan rem otomatis tipe 2, setiap kali pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada slave silinder dan menekan kain rem atau pad rem ke atas cakram atau drum rem. Ketika penyetelan ulang diperlukan, maka penyetelan akan diaktifkan secara otomatis ketika pedal rem dilepaskan. Sistem ini menggunakan mekanisme penyetelan ulang otomatis yang memanfaatkan gaya balik dari kain rem atau pad rem yang menyebabkan piston slave silinder menekan soket penyetel ke bawah. Mengatur ulang jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem. Untuk tipe 3, pada sistem penyetelan rem otomatis tipe 3, setiap kali pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada slave silinder dan menekan kain rem atau pad rem ke atas cakram atau drum rem. Sistem ini menggunakan mekanisme penyetelan ulang otomatis yang memanfaatkan pegas penyetel untuk menyesuaikan jarak antara kain rem atau pad rem dengan cara cakram atau drum rem. Ketika rem sudah habis atau kain rem sudah aus, maka piston slave silinder akan menggerakkan soket penyetel ke bawah, mengatur ulang jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem. Setiap kali pedal rem ditekan dan dilepaskan,
Pegas penyetel akan menarik soket penyetel ke atas dan menyesuaikan kembali jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem. Soal nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada rem ABS, lengkapi dengan gambarnya. Cara kerja rem ABS yaitu dengan cara mengontrol tekanan hidrolik pada sistem rem ketika terdeteksi adanya terkunci pada roda, sehingga mencegah roda terkunci dan tetap mempertahankan kendali stabilitas kendaraan. Komponen rem ABS serta fungsinya yaitu pertama sensor. Sistem ABS dilengkapi dengan sensor kecepatan pada setiap roda yang berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran roda. Yang kedua ada control unit. Sensor kecepatan akan mengirimkan informasi ke control unit yang kemudian memproses data dan mengontrol tekanan hidrolik pada setiap roda. Yang ketiga ada modulator. Modulator adalah komponen penting dalam sistem rem ABS yang berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik pada setiap roda. Yang keempat ada solenoid valve. Setiap modulator dilengkapi dengan solenoid valve yang berfungsi untuk mengatur aliran tekanan hidrolik pada setiap roda. Ketika roda mulai terkunci, solenoid valve akan membuka dan menurunkan tekanan hidrolik pada roda tersebut. Yang kelima ada pump. Pump pada sistem rem ABS berfungsi untuk menambahkan tekanan hidrolik pada sistem rem ketika dibutuhkan. Kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem ABS dan cara mengatasinya yaitu yang pertama sensor kecepatan rusak atau kotor. Sensor kecepatan pada sistem rem ABS sangat penting dalam mendeteksi putaran roda. Jika sensor rusak atau kotor, maka sistem rem ABS akan mengalami masalah dan mengontrol tekanan hidrolik pada setiap roda. Cara perbaikannya adalah dengan cara membersihkan sensor atau mengganti sensor yang rusak. Yang kedua, modulator rusak. Modulator pada sistem rem ABS berfungsi untuk mengontrol tekanan hidrolik pada setiap roda. Jika modulator mengalami kerusakan, maka sistem rem ABS tidak dapat mengontrol tekanan hidrolik pada roda dengan benar. Cara perbaikannya adalah dengan mengganti modulator yang rusak. Yang ketiga itu ada solenoid valve rusak. Jika solenoid valve rusak, maka sistem rem ABS tidak dapat mengontrol tekanan hidrolik pada roda dengan benar. Cara perbaikannya itu adalah dengan mengganti solenoid valve yang rusak. Yang keempat, masalah pada sistem elektrik. Jika terdapat masalah pada kabel atau sambungan, maka sistem rem ABS tidak akan bekerja dengan baik. Cara perbaikannya adalah dengan memeriksa kabel dan sambungan yang terhubung ke sistem ABS. Yang kelima, yaitu masalah pada pompa hidrolik. Jika pompa hidrolik pada sistem rem ABS mengalami kerusakan, maka tekanan hidrolik pada sistem rem tidak akan terpenuhi, sehingga sistem rem ABS tidak dapat bekerja dengan baik. Cara perbaikannya yaitu dengan mengganti pompa rem hidrolik yang rusak. Soal nomor 7, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada rem trommel beserta langkah memperbaikinya. Komponen rem trommel beserta fungsinya yaitu yang pertama ada drum atau cakram rem, merupakan bagian tempat roda dipasang yang berfungsi sebagai permukaan gesekan antara kampas rem dengan drum atau cakram. Yang kedua ada kampas rem, merupakan bahan yang digunakan untuk menghasilkan gesekan dengan drum rem. Kampas rem terdiri dari bahan berpori dan berbahan perekat yang dibuat dari bahan-bahan seperti asbes, logam atau keramik. Yang ketiga pegas kampas rem, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengembalikan kampas rem ke posisi semula setelah bekerja pada drum rem. 4. Ada silinder roda, merupakan komponen yang berfungsi untuk menekan kampas rem ke drum rem saat pedal rem ditekan. Silinder roda terdiri dari dua jenis yaitu silinder rem utama master cylinder dan silinder rem roda well cylinder. 5. Adjuster, merupakan komponen yang berfungsi untuk menyesuaikan posisi kampas rem dengan drum rem. Adjuster ini digunakan agar kampas rem selalu berada pada jarak yang tepat dari drum rem saat bekerja. Yang keenam ada kabel rem. Kabel rem merupakan komponen yang berfungsi untuk menggerakkan silinder roda pada drum rem melalui pedal rem. Kabel rem terdiri dari dua jenis yaitu kabel rem tangan handbrake cable dan kabel rem kaki foot brake cable. Jenis-jenis rem trommel. Rem trommel terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama rem trommel model ancor pin. Pada model rem trommel ini, kampas rem dihubungkan dengan drum rem menggunakan ancor pin atau pasak perekat. Kampas rem dipasang pada satu sisi drum rem dan ditekan pada sisi yang lain oleh silinder. Model ini lebih jarang digunakan saat ini. Yang kedua, rem trommel model leading trailing. Pada model ini, kampas rem pada roda bagian depan dihubungkan dengan drum rem menggunakan leading shoe
atau kampas rem depan, sedangkan pada roda bagian belakang dihubungkan menggunakan trailing shoe atau kampas rem belakang. Trailing shoe ini lebih kecil daripada leading shoe untuk memungkinkan roda belakang dapat menyalip di dalam tikungan dengan mudah. Model ini sering digunakan pada kendaraan roda 4 atau truk ringan. Yang ketiga itu ada rem tromol model two leading. Pada model ini, kampas rem kedua sisi drum rem dihubungkan menggunakan leading shoe, yaitu model ini memberikan pengereman yang lebih efektif daripada model leading trailing dan biasanya digunakan untuk kendaraan truk dan bus. Yang keempat adalah rem tromol model dual two leading. Pada model ini, setiap roda dihubungkan dengan dua kampas rem leading yang masing-masing dihubungkan dengan dua silinder roda. Model ini memberikan pengereman yang sangat efektif dan dapat digunakan pada truk bus yang berat. Yang kelima itu rem tromol mode uniservo. Pada model ini kampas rem dihubungkan dengan silinder roda melalui batang penghubung. Tekanan hidrolik pada sisi silinder roda menyebabkan batang penghubung menekan kampas rem pada drum rem. Model ini sering digunakan pada kendaraan ringan dan memiliki performa pengereman yang cukup baik. Yang keenam itu rem tromol model duo servo. Pada model ini kampas rem dihubungkan dengan dua silinder roda dan terdapat mekanisme pengungkit yang memperkuat tekanan silinder roda terhadap kampas rem. Model ini memberikan pengereman yang sangat efektif dan sering digunakan pada kendaraan truk dan bus berat. Kerusakan yang sering terjadi pada rem tromol sudah perbaikannya, yaitu yang pertama ausnya kampas rem. Kampas rem yang aus dapat menyebabkan pengereman yang tidak efektif. Cara perbaikannya adalah dengan mengganti kampas rem yang sudah aus dengan baru. Yang kedua, drum rem aus. Ausnya drum rem dapat disebabkan oleh permukaannya tidak rata sehingga mengurangi performa pengereman. Untuk cara perbaikannya dengan mengganti drum rem yang aus dengan yang baru. Yang ketiga, pegas rem rusak. Pegas rem yang rusak dapat mengurangi tekanan kampas rem pada drum rem sehingga mengurangi performa pengereman. Cara perbaikannya adalah dengan mengganti pegas rem yang rusak dengan baru. 4. Silinder roda bocor. Silinder roda yang bocor dapat mengurangi tekanan hidrolik pada kampas rem sehingga mengurangi performa pengereman. Cara perbaikannya adalah dengan mengganti silinder roda yang bocor dengan yang baru. Yang kelima, minyak rem bocor. Bocornya minyak rem dapat mengurangi tekanan hidrolik pada kampas rem sehingga mengurangi performa pengereman. Cara perbaikannya itu dengan mengganti selang atau fitting yang bocor dengan mengisi ulang minyak rem. Yang keenam itu mekanisme kampas rem kaku. Mekanisme kampas rem yang kaku dapat mengurangi performa pengereman. Cara perbaikannya adalah dengan membersihkan mekanisme kampas rem dan mengganti bagian yang aus atau rusak. Yang ketujuh, piringan rem bengkok. Piringan rem yang bengkok dapat menyebabkan getaran pada saat pengereman. Cara perbaikannya itu dengan mengganti piringan yang bengkok dengan yang baru. Baiklah, sekian presentasi UTS, kemudi rem dan suspensi saya. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.